tauhid jawadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM yang baru, Bapak Rizka Aminullah, dan bapak-bapak, para ustadz dan ibu-ibu, dan mengurangi rasa takdim saya pada bapak-bapak jamaah sholat isya yang insya Allah akan dilaksanakan sholat taraweh berjamaah pada malam yang ke-7 Pak ya. Alhamdulillah semakin semangat untuk menjaga sholat taraweh kita. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam ini kita masih juga diberi kesehatan jasmani dan iman Islam sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid musola yang kita cintai ini tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita tujukan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersahabat, pada pengikutnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat yang beliau ajarkan kepada kita semua. Baik, untuk acara pada malam hari ini insya Allah akan diisi tausiah minggu pertama, yang kedua, yang insya Allah tausiah pada malam hari ini akan diisi langsung dari Bapak Ketua DKM yang baru. Alhamdulillah beliau sudah datang dan hadir dengan kita, Bapak Rizka Aminullah. Alhamdulillah. Namun sebelum kultur atau tausiah dimulai, ada beberapa hal yang dapat kami informasikan mengenai agenda musola kita selama bulan Ramadan yang insya Allah akan diadakan kultur ba'da subuh, Sabtu malam, dan bujur akad tadarus. Kami mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu mengisi agenda-agenda yang telah kami rancang selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini lebih semangat lagi, dan kami informasikan juga kepada jamaah musola Al-Falah bahwa kami juga masih membuka donasi untuk kelancaran atau support agenda-agenda kita di bulan suci Ramadan. Dan kami informasikan juga pada saat ini dana kas terakhir yang ada di musola kita sebesar 12.350.000, dan kebutuhan untuk agenda selama bulan Ramadan itu kira-kira 18 juta. Jadi kami mohon bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan dukungan baik materi, pikiran, dan lain-lain supaya tercapai apa yang kita agendakan selama insya Allah 30 hari ke depan, 24 hari ke depan. Bisa nanti kalau bapak dan ibu ada kelonggaran rezeki bisa menghubungi ke Bapak Bendahara, Bapak Haji Ahmad, dan Bapak Wahid untuk bisa melalui transfer atau cash. Baik, tidak mengurangi waktu untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Rizka Aminullah sebagai Ketua DKM. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak hanya jasad tapi juga kantongnya gitu. Sekali lagi Pak ya, Bu, udah makan kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat isya berjamaah. Masih insya Allah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah dan ditutup dengan salat witir. Salat kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
keluarga, sahabat, dan insyaallah kita menanti setia hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini izin Bapak penasehat Pak Prof. Nuruddin, saya di atas. Tadi saya sudah minta Bapak penasehat kita untuk keterangan ini maksudnya, karena di jadwal pertama harusnya beliau tidak bisa hadir, tapi beliau mempersilahkan saya untuk tetap sesuai jadwal. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah malam hari ini saya ingin berbagi kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari tercatat dalam Sahih Muslim. Kisahnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dari para ustaz atau ustazah. Kisah tentang 3 orang pemuda yang melakukan safar perjalanan. Ketika safar, kemudian mereka istirahat di dalam gua. Ketika istirahat enak-enak, tiba-tiba guanya Allah takdirkan itu tertutup oleh batu-batu. Saking bingungnya ketiga pemuda ini, bagaimana cara dia harus agar bisa keluar melanjutkan aktivitas mereka di luar sana. Akhirnya mereka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menukar kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Pemuda pertama minta kepada Allah, kebaikan pertamanya diutarakan. Ya Allah, saya adalah seorang anak yang sudah berkeluarga. Saya tidak pernah makan dan keluarga saya tidak pernah makan sebelum orang tua saya makan. Pernah suatu ketika saya pulang malam, dia pulang malam, pemuda pertama, kemudian dia dapati orang tuanya sudah tidur, sedangkan anak dan istrinya belum makan. Lalu ditunggu, anak dan istri itu disuruh sabar sampai orang tuanya bangun. Kemudian di pagi hari orang tuanya bangun, baru dikasih makan orang tuanya, baru anak dan istrinya makan. Orang ini berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang ini sebuah amal baik, amal saleh, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka seketika itu pula doa orang pertama dibuka. Pintu gua yang tadi tertutup terbuka sedikit, tapi ketiga orang tersebut belum bisa keluar dari pintu gua tadi. Orang kedua juga meminta kepada Allah dengan menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Orang kedua adalah seorang pengusaha yang memiliki seorang karyawan. Karyawan ini ternyata ketika ingin diberikan haknya sudah pergi meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tempat kerjanya. Sampai suatu ketika gaji yang ingin diberikan itu belum sempat diberikan, sama pemuda tadi diberikanlah seekor kambing. Sampai kambing itu beranak pinak memenuhi sebuah lembah, saking banyaknya. Sampai suatu ketika karyawan tadi datang meminta haknya. Wahai juragan, bahasa kita gitu saja, saya meminta hak saya. Kata bosnya, itu hak kamu, itu hak Anda. Ternyata betapa kagetnya karyawan tadi melihat ternyata gajinya sudah memenuhi sebuah lembah yang berisi binatang ternak. Kata pemuda tadi, ya Allah, kalau memang ini sebuah kebaikan, amal soleh, menjaga amanah, maka bukakanlah pintu gua ini. Ternyata Allah kabulkan doa orang kedua, terbukalah pintu gua itu. Tapi belum bisa keluar ketiga pemuda tadi dari gua tersebut. Orang ketiga meminta kepada Allah, ya Allah, saya pernah suka kepada seorang perempuan. Perempuan itu adalah anak dari paman saya, ternyata sepupu. Pernah suatu ketika perempuan tadi butuh uang, butuh hajat uangnya itu kepada laki muda tadi. Pinjaman lah bahasa kita.
Tapi dengan syarat, pemuda tadi memberikan syarat agar dia mau dilayani. Dia melayani pemuda tadi. Sampai terjadilah pada suatu tempat pemuda tadi bersama perempuan yang dia sukai. Bayangkan seorang pemuda dengan perempuan yang dia sukai berdua saja. Kemudian dalam waktu yang singkat perempuan tadi menasihati, mahkota tidak akan diberikan kepada yang bukan hak. Seketika itu pula pemuda tadi bergetar hati, meninggalkan hasrat syahwatnya, ingat kepada Allah, lalu meninggalkan perempuan tadi. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang itu sebuah amal saleh, sebuah kebaikan, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Maka terbukalah semua pintu gua yang sudah tertutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kebaikan-kebaikan yang kita anggap ringan, sepele, atau yang kita anggap berat pula kita lakukan itu kadang mampu menolong kita dari keburukan-keburukan yang ada, mampu menolong kita dari hal-hal yang Allah uji kepada kita jadi lebih mudah. Ramadan ini bulan latihan buat kita untuk melakukan banyak kebaikan. Ada orang yang sudah melakukan Ramadan. Kalau saya Ramadan udah berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Sudah sekitar 40 tahunan lah. Ada orang yang sudah melakukan Ramadan lebih dari 50 tahun, 60 tahun. Harusnya Ramadan yang kita temui setiap tahunnya ini menjadikan diri kita lebih baik lagi, melakukan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Saya pernah dapat kisah dari Kiai di Mampang, Buncit. Kebetulan dulu kami orang Bangka gitu. Kiai ini bercerita bahwa pernah suatu ketika ada orang tua, nenek tua renta, hidup sederhana di samping masjid. Satu kebaikan yang sering diceritakan di sebuah masjid di samping rumah itu, kebaikan nenek tadi. Seorang nenek setiap bulan Ramadan tidak pernah putus memberikan teh panas untuk masjid, untuk orang-orang berbuka puasa. Kalau punya rezeki, teh yang tadinya tawar dikasih gula. Kalau tidak punya rezeki, bagaimana caranya dia memberikan teh panas itu untuk orang berbuka? Hal sederhana yang kadang kita lihat, ya Allah teh, Allah susahnya apa sih? Tapi buat kita yang kadang suka menganggap remeh itu, memberikan orang berbuka ternyata berat sekali. Makanya Ramadan itu bulan latihan buat kita melakukan kebaikan. Kami mengajak diri kami pribadi khususnya, umumnya untuk Bapak Ibu sekalian jamaah musholah Al-Falah, takbir bergilir. Kalau perlu, kalau kurang jadwalnya sekali, tambahin lagi 2 kali. Kalau jadwalnya sudah penuh, bikin jadwal sendiri di luar musholah Al-Falah, silahkan. Karena kebaikan-kebaikan yang sederhana seperti itu harus kita perbanyak. Terlebih sekarang ada saudara kita di luar sana terdampak bencana banjir. Alhamdulillah, regensi biasanya mengkhawatirkan, ini satu hikmah. Bisa jadi gara-gara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sekitar harapan baru regensi, Allah melewatin air-air gak jadi lewati. Gak kebayang sama kita bagaimana kalau harapan baru regensi ini banyak orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Bisa jadi airnya lewati, memenuhi rumah-rumah kita. Gak cuma sedengkul semata kaki, bisa jadi setinggal atau menutup kendaraan-kendaraan kita. Makanya bersyukur ketika kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, diberikan kesempatan badan yang sehat. Perbanyaklah berbuat kebaikan, tidak hanya untuk sesama,
tidak hanya untuk orang lain, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi untuk diri kita sendiri. Perhatikan diri kita sendiri. Jangan sampai ibadah-ibadah kita yang ada di depan kita itu terlewat. Jangan sampai harusnya sholat jadi nggak sholat, harusnya bisa baca Quran jadi nggak bisa baca Quran. Sibuk dengan urusan-urusan yang harusnya ya bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ajakan kami. Mudah-mudahan ketika kami mengajak, kami juga bisa memberikan contoh yang baik, khususnya untuk diri kami pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ketika kita bisa berbuat baik, kita bisa mengajak keluarga kita untuk terus berbuat baik. Saya senang ketika ada anak-anak itu datang ke masjid, ke mushola, walaupun rusuknya, oh masya Allah, walaupun berisi kadang mengganggu, tapi kalau kita nggak ajarin mereka untuk datang ke mushola, saya nggak tahu generasi yang akan datang tuh mushola isinya siapa. Saya pernah tanya sama sekretaris saya nih, Mas Reza gitu ya, Zah, kira-kira siapa yang bisa diajak anak muda ini? Mas Reza ini nggak ada. Saking bingungnya saya nyari anak muda di sini, masya Allah. Ternyata buat semua ya. Masya Allah, rata-rata rambutnya sudah ada warnanya. Jadi memang kita perlu regenerasi, kebaikan itu perlu dipancing, perlu diajak, perlu. Makanya kalau diajak kadang suka hati ini suka gak enak sebenarnya. Saya ngajak orang tua gak enak banget. Mau ajak yang muda kagak ada orangnya kemana gitu. Jadi itu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ramadan yang masih tersisa kita bisa maksimalkan untuk melakukan kebaikan. Bisa kita maksimalkan untuk kita lakukan isi dengan ibadah-ibadah, baik yang sunnah, terlebih yang wajib. Dan kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Belanja boleh, silahkan. Tapi di luar Ramadan bisa. Insyaallah lah, Bapak Ibu lebih tahu daripada saya kapan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terlebih ketika saya berkata-kata yang kurang pas, sekali lagi saya mohon maaf. Aku lupa hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya apa yang beliau katakan kepada kita semua. Dan adik-adik, bapak-bapak semua, jangan lupa besok minggu kita mengadakan buka bersama bareng. Ayo, mumpung masih ada waktu, masih punya kesehatan, ramaikan musola kita.